Perkenalkan, nama saya Sinta Putri Marvina dengan NBI 12323000031. Di sini saya akan mempresentasikan ekonomi industri baru dan pasar terhadap kesejahteraan. Untuk definisi dari ekonomi industri baru dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku perusahaan dan industri dalam menanggapi struktur pasar yang dinamis khususnya selama revolusi industri. Untuk selanjutnya, karakteristik dari ekonomi industri baru. Teknologi dan integrasi industri sangat dipengaruhi oleh revolusi industri termasuk teknologi seperti Internet of Things dan blockchain. Yang kedua, inovasi dan efisiensi. Mendorong inovasi dan efisiensi di industri, perusahaan harus tetap meningkatkan produktivitas dan profesionalismenya untuk memaksimalkan keuntungan dalam pasar yang dinamis. Yang ketiga, keseimbangan antara inovasi dan persaingan. Mengupayakan keseimbangan antara mendorong inovasi dan memastikan persaingan yang sehat. Yang keempat, pengaruh pemerintah. Pemerintah memainkan peran penting dalam mengatur industri melalui kebijakan yang tepat. Untuk perbedaan ilmu ekonomi tradisional dan ilmu ekonomi industri baru. Yang pertama, perbedaannya adalah ilmu ekonomi tradisional biasanya berfokus pada analisis mikro sederhana seperti struktur pasar dan perilaku perusahaan, sedangkan ekonomi industri baru memperhitungkan faktor makro yang lebih kompleks seperti teknologi dan konsolidasi industri. Yang kedua, ilmu ekonomi tradisional tidak terlalu memperhitungkan dampak revolusi industri dan teknologi maju lainnya. Di sisi lain, hal ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang memungkinkan terjadinya integrasi dan inovasi yang lebih besar. Selanjutnya, yang ketiga, kebijakan pemerintah di perekonomian tradisional cenderung fokus pada peraturan sederhana, sedangkan ekonomi industri baru mengharuskan pemerintahan untuk mengembangkan strategi yang lebih kompleks untuk menghadapi tantangan baru revolusi industri. Untuk selanjutnya adalah perubahan struktur pasar. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, dan pasar oligopolistik. Yang selanjutnya, inovasi dan teknologi di pasar. Yang pertama adalah efisiensi teknis, memungkinkan perusahaan untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi dalam pasar persaingan sempurna dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Yang kedua, perubahan peraturan dapat mempengaruhi struktur pasar dengan meningkatkan konsentrasi pasar dan mempengaruhi perilaku perusahaan. Untuk peranan konsumen di pasar baru, yaitu perannya sangat penting karena dalam pasar persaingan sempurna, konsumen dapat memilih produk yang diinginkannya dengan harga yang terjangkau. Konsumen juga dapat membandingkan kualitas dan kualitas produk yang dijual oleh beberapa produsen, sehingga memaksimalkan kepunyaannya. Untuk definisi dari kesejahteraan sendiri adalah dapat diartikan sebagai keadaan kepuasan dan kenyamanan baik secara fisik, emosional, dan sosial. Selanjutnya adalah indikator kesejahteraan. Indikator masyarakat Indonesia meliputi yang pertama, populasi, 2, kesehatan dan gizi, 3, pendidikan, 4, pekerjaan, dan yang terakhir 5, tingkat dan pola konsumsi. Selanjutnya adalah dampak positif ekonomi industri baru terhadap kesejahteraan. Yang pertama, peningkatan pendapatan. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, penciptaan lapangan pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan akses terhadap layanan dasar. Untuk selanjutnya, tantangan dan risiko dalam ekonomi industri baru. Pastinya ketidakpastian perekonomian beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ketidakpastian ini. Yang pertama, perlambatan ekonomi global. Yang kedua, meningkatnya inflasi. Yang ketiga, meningkatnya suku bunga kondisi perekonomian dalam negeri. Selanjutnya adalah ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial merupakan tantangan terbesar dalam perekonomian industri baru. Faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan ini adalah terbatasnya akses terhadap sumber daya dan ketimpangan lapangan kerja. Selanjutnya adalah dampak lingkungan. Dampak lingkungannya adalah pencemaran dan kerusakan ekosistem, perubahan iklim, dan mengurangi emisi karbon. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.